Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada dan bagaimanapun kondisi kehidupan saudara, saya berdoa dan berharap yang terbaik dalam kehidupan dan keluarga saudara. Salam dari Piaraja Tarutung. Firman Tuhan pada minggu yang ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai 44. Saya membacakannya. Datanglah seorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus berbagi. Berbagi itu indah, berbagi itu mulia. Dunia ini akan jauh lebih indah dan jauh lebih menyenangkan jika lebih banyak orang yang senang berbagi. Berbagi suka dan duka, berbagi beban dan berkat. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak boleh tidak, kita harus berbagi. Orang yang senang berbagi adalah orang yang memiliki kualitas, keindahan, dan kekuatan di dalam dirinya. Dia membagikan apa yang dimiliki, bukan apa yang dia tidak miliki. Beban berat yang dibagikan akan terasa jauh lebih ringan, dan berkat-berkat yang dibagikan akan semakin melimpah. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki sesuatu untuk dibagikan. Saya yakin dan percaya saudara telah mengalami kenyataan ini, bahkan mungkin berkali-kali mengalami kenyataan ini. Secara khusus sejak masa pandemi COVID-19 awal Maret tahun yang lalu, banyak orang yang menunjukkan perbuatan-perbuatan terpuji dengan kemauan berbagi apa yang dimilikinya dengan tetangga, dengan anggota jemaat, atau bahkan dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. Tadi saya mendapatkan satu pesan singkat dari seorang sahabat di Tangerang. Dia menuliskan, Amang, kami sekarang sedang membagi sembako. Ini adalah kabar sukacita, kabar yang memberikan semangat, kabar yang memberikan kekuatan. Dan semakin banyak orang yang ingin berbagi kebaikan, baik melalui perkataan, melalui pemikiran, dan perbuatan, maka akan semakin banyak orang yang terberkati, yang bersukacita, yang dikuatkan, dan yang memperoleh semangat yang baru. Dan orang yang berbagi juga akan semakin bahagia, semakin bersukacita, semakin tangguh, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
Benar yang dikatakan oleh Lao Tse, filsuf dan guru besar Cina. Bermurah hati dalam perkataan menumbuhkan rasa percaya diri. Bermurah hati dalam pemikiran menumbuhkan kedalaman pemahaman. Bermurah hati dalam perbuatan nyata menumbuhkan cinta kasih. Jika kita memiliki semua ini, sesungguhnya kita memiliki segalanya, dan kita memiliki kepribadian yang tangguh dan percaya diri. Dan karya serta pelayanan kita akan dinantikan banyak orang. Apakah saudara pernah mendengar nama Sarah Catherine Gilbert? Dia adalah seorang tokoh yang viral dalam beberapa hari terakhir ini. Dia adalah seorang profesor dan peneliti di Universitas Oxford, Inggris. Sejak masa pandemi COVID-19 awal tahun lalu, dia bekerja siang dan malam bersama-sama dengan tim yang dipimpinnya untuk meneliti virus corona dan pergerakannya yang menyebar begitu cepat ke seluruh dunia. Dia bersama tim akhirnya berhasil menciptakan vaksin yang dikenal dengan AstraZeneca. Salah satu vaksin terbaik yang sudah disuntikkan kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Bukan hanya di Inggris, tetapi di berbagai negara. Hal yang menarik dan inspiratif dari kepribadian Profesor Gilbert bukan hanya soal kecerdasannya dan kepemimpinannya yang berhasil menemukan vaksin AstraZeneca, tetapi kemurahan hatinya. Dia adalah pribadi yang murah hati. Dia adalah orang yang suka berbagi. Dengan sengaja dia melepaskan hak paten sebagai penemu AstraZeneca. Tujuannya adalah supaya masyarakat di seluruh dunia memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dengan demikian, lebih banyak orang yang dapat diselamatkan. Sekalipun AstraZeneca adalah merupakan salah satu vaksin terbaik di dunia ini, tetapi itu adalah salah satu vaksin paling murah di dunia internasional. Karena Profesor Sarah Gilbert tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari hasil penemuannya itu. Dia ingin berbagi dengan masyarakat internasional. Dia ingin lebih banyak orang yang diselamatkan melalui vaksin yang ditemukannya. Masyarakat Inggris dan masyarakat dunia internasional sangat menghormati dan mengapresiasi sikap mulia profesor tersebut. Karena itu, ketika dia diperkenalkan dalam pagelaran tenis Wimbledon beberapa waktu yang lalu, para penonton menunjukkan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi dengan standing ovation, berdiri di lapangan itu untuk menghormati Profesor Sarah Gilbert. Apa yang ditunjukkan oleh Profesor Gilbert berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku sebagian orang yang berupaya memancing di air keruh. Di tengah pandemi yang mengancam kehidupan nyawa banyak orang di dunia ini, masih ada orang-orang yang tega menimbun masker dan obat-obatan dan bahan-bahan makanan. Ada orang yang mempermainkan harga demi meraup untung yang sebesar-besarnya. Sungguh ini immoral, tidak menunjukkan kepedulian dan cinta kasih untuk keselamatan banyak orang. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini dari kitab Raja-Raja menunjukkan bagaimana orang beriman hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan dan juga melangkah dengan iman
dengan berbagi kepada sesama. Satu tokoh sentral dalam cerita ini adalah Nabi Elisa. Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Nabi Elia. Kita tahu bahwa Nabi Elia adalah nabi yang memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan, hingga kisah hidupnya di dunia ini berakhir bukan dengan kematian, melainkan terangkat ke surga dalam kereta berapi dengan kuda berapi yang dihembuskan angin badai. Itu bisa kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Selama bersama Elia, Elisa banyak belajar tentang kesetiaan, ketaatan, iman, dan penyerahan diri sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan Allah. Dia tidak ingin jauh dari Elia. Dia ingin selalu dekat bersamanya. Bahkan beberapa kali Elia mengungkapkan kata-kata perpisahan. Tetapi Elisa menyatakan bahwa dia tidak ingin berpisah. Dan dia tidak mau berpisah. Berulang kali Elisa mengatakan kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Selama bersama Elia, Elisa banyak belajar tentang kesetiaan, ketaatan, iman, dan penyerahan diri sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Dia tidak ingin jauh dari Elia. Dia ingin selalu dekat bersamanya. Bahkan beberapa kali Elia mengungkapkan kata-kata perpisahan kepada Elisa. Tetapi Elisa menyatakan bahwa dia tidak ingin berpisah. Dan dia tidak mau berpisah. Berulang kali Elisa mengatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Hingga pada akhirnya, sesuai dengan ketentuan Tuhan bahwa Elia harus terangkat, mereka harus berpisah. Tetapi Elisa telah mendapatkan apa yang diidam-idamkannya, yakni mendapatkan talenta, yaitu bagian dari roh Elia, roh yang bekerja dalam diri Elia. Itulah yang diinginkan Elisa. Dan Tuhan menganugerahkan itu kepada Elisa. Seperti guru teladannya, Elisa terbentuk menjadi pribadi yang setia dan taat sepenuhnya kepada Tuhan Allah saja. Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia melayani Tuhan sebagaimana tuannya Elia melayani Tuhan. Dia melayani umat Tuhan sebagaimana Elia melayani umat Tuhan. Karena itu banyak mukjizat dan perbuatan-perbuatan yang mulia dan mencengangkan yang terjadi dalam hidup dan pelayanan Elisa. Dia mampu hidup sebagai seorang nabi yang menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah masyarakat yang menentang Allah. Dan dia melayani umat Tuhan dengan segenap hati. Dia melakukan banyak mukjizat kesembuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kehidupan. Dia mengubah air beracun yang menyebabkan kematian dan keguguran bayi dengan melemparkan garam ke mata air itu. Dengan demikian air itu berubah menjadi air minum yang sehat. Dia menyelamatkan seorang janda dari tangan para penagih hutang. Para penagih hutang itu datang untuk memaksa janda itu membayar hutangnya. Tetapi janda itu tidak memiliki uang. Dan mereka mengatakan kalau dia tidak membayar hutangnya, mereka akan mengambil kedua anaknya. Ini sungguh ironis. Di tengah krisis kehidupan yang sedang terjadi, janda itu hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Akhirnya Elia menyuruh janda itu untuk mengisi semua bejana yang ada dengan minyak dari satu buli.
Semua bejana itu bisa diisi dengan penuh minyak dari satu buli-buli ini. Ini sungguh mukjizat. Dan pada akhirnya ibu itu menjual minyak itu sehingga dia bisa membayar hutangnya. Dan kedua anaknya terselamatkan. Satu lagi mukjizat terjadi. Di tengah kerumunan orang-orang yang hadir di sekitar Elisa, Tuhan menunjukkan kuasanya melipat gandakan berkat yang dibagikan. Seseorang mungkin diutus oleh umat Tuhan yang ada di Baal Salisa. Baal Salisa bisa saja merupakan tempat penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada Baal. Tetapi mungkin sisa-sisa umat Tuhan masih ada bertahan di sana. Dan mereka mengetahui bahwa hamba Tuhan, abdi Allah Elisa, sedang membutuhkan makanan. Utusan itu datang membawa 20 roti jelai dalam sebuah kantong. Tentunya itu hanyalah untuk kebutuhan Elisa bersama dengan pelayannya. Tetapi pada waktu yang sama di situ sedang ada ratusan orang yang ada di sekitar Elisa. Roti dengan jumlah yang sangat sedikit, dengan jumlah yang sangat terbatas, harus dibagikan kepada ratusan orang. Ini adalah pemberian orang yang mengasihi dia. Utusan yang datang dari jauh membawa makanan hanya untuk Elisa dan pembantunya. Tetapi sekali lagi, di sini Elisa menunjukkan kepribadiannya sebagai hamba Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang percaya kepada providensia dia, pada pemeliharaan Tuhan Allah, bahwa dia bisa hidup bukan hanya dari roti saja. Dia tidak khawatir akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum, akan apa yang dia pakai. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain, ratusan orang yang sedang menanti makanan. Dia juga yakin bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk kehidupan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang dilayaninya. Iman yang kokoh dan kepedulian nyata ditunjukkan oleh Elisa, yaitu dengan berbagi. Kuasa berbagi. Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Demikian kata Elisa kepada pelayannya. Tanpa bimbang dan ragu, dia memberikan instruksi yang jelas supaya pelayannya membagikan roti ini. Pelayannya tentunya kebingungan. Apa artinya ini? Hanya ada 20 roti jelai. Kita tidak tahu sebenarnya berapa banyak itu yang 20 roti jelai itu. Tetapi kemungkinan besar itu adalah sangat sedikit, terlebih untuk dibagikan kepada 100 orang. Mungkin itu hanya cukup untuk Elia dan pembantunya. Sehingga pembantunya itu bertanya, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Dia adalah orang yang bimbang dan ragu. Dan dia belum memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Elisa. Tetapi Elisa adalah orang yang beriman. Dia melangkah dengan iman dan kepercayaan. Dia tidak tergantung pada logika manusia. Dan dia tidak tergantung pada roti yang dia lihat. Dia tahu bagaimana Tuhan bekerja. Dan dia mematahkan ungkapan keraguan pelayan itu. Dan dengan lebih tegas dia berkata, berikanlah itu kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Orang akan makan, bahkan
sisanya. Ini adalah firman Tuhan. Dan Elisa percaya akan firman Tuhan. Perkataan ini benar-benar terbukti. Semua orang yang ratusan itu makan dari 20 roti jelai dan masih ada sisanya. Iman yang teruji tidak akan pernah dapat dipatahkan oleh argumen logika manusia. Roh yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Roh yang tergantung pada hitung-hitungan manusia dapat dikalahkan dengan iman, keyakinan akan anugerah Tuhan, pemeliharaan Allah bagi umat ciptaannya. Dengan iman, Elisa dan keterbukaannya, kemauannya untuk berbagi, saat itu juga ratusan nyawa terselamatkan, setidaknya untuk masa krisis pangan itu. Saudaraku, waktu ini adalah waktu yang sulit. Pandemi COVID-19 masih mengancam kehidupan banyak orang. Dan kita sedang berada dalam situasi itu. Masyarakat di mana-mana membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan obat-obatan vitamin, membutuhkan perhatian, membutuhkan doa, membutuhkan semangat, membutuhkan kekuatan. Dan saudara dapat memberikan itu. Kita dapat memberikan itu. Saudara bisa hadir seperti malaikat. Tentunya bukan buat bagi semua orang, tetapi bagi sebagian orang. Mungkin bagi 1, 2, 3 orang. Mungkin bagi beberapa orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Dan sesuai dengan panggilan Tuhan. Satu hal yang pasti, kita semua tanpa terkecuali memiliki sesuatu untuk kita bagikan. Melalui kata-kata yang menguatkan, pemikiran yang membangun, melalui doa dan melalui perbuatan nyata. Semua itu sangat berarti dan dapat menyelamatkan nyawa orang. Kepedulian saudara bisa membawa orang keluar dari krisis dan memberikan mereka semangat dan kekuatan baru untuk melangkah di tengah kesulitan hidup akibat pandemi COVID-19. Mari kita jauhkan kata-kata, pemikiran, dan perbuatan yang melemahkan, yang merendahkan, yang merusak kehidupan orang lain, yang membuat mereka patah semangat dan kehilangan pengharapan. Tetapi marilah dengan murah hati berbagi dalam kata-kata, dalam pemikiran, dalam doa, dan dalam perbuatan nyata. Maka kita semua akan menyaksikan hal-hal yang mencengangkan, dan bersama kita akan mampu mengalahkan pandemi virus corona COVID-19 ini. Karena itu, marilah bersama melangkah dengan iman, dan marilah bersukacita karena Tuhan memakai saudara, memakai saya, memakai kita semuanya untuk melakukan pekerjaan mulia di masa pandemi ini dengan berbagi, dan berbagi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami puji dan muliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Di tengah masa pandemi virus corona, di mana kami menghadapi banyak kesusahan, banyak tantangan hidup, banyak penderitaan, Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan, kehidupan, dan sukacita. Melalui firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu pada saat ini, kami dapat dikuatkan untuk menghadapi realitas hidup saat ini. Ya Tuhan, kami hanya bergantung kepada-Mu.
Engkaulah Tuhan atas kehidupan, Engkaulah Tuhan atas semua ciptaan, dan Engkau berkuasa untuk memberikan kehidupan dan kesembuhan kepada kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita, yang terbaring di rumah sakit atau di rumah menjalani isolasi mandiri, atau yang menderita karena pandemi virus corona, karena kehilangan pekerjaan dan jatuhnya perekonomian. Banyak persoalan dalam kehidupan. Tolong kami memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau tolong saudara-saudara kami, sehingga kami dapat melangkah dengan iman. Karena kami yakin Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kami. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, bebaskanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, dari pandemi ini. Berkati dan kuatkan pemerintah kami, para dokter, para medis, dan semua orang-orang yang memberikan hatinya untuk berjuang melawan pandemi ini. Tuhan berkatilah semuanya. Bebaskan dunia ini dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui kami, anak-anak-Mu, pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan, bahkan mujizat yang Tuhan inginkan dapat terjadi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap